Halo Bor, selamat datang di channel Alur Cerita. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik selalu. Kali ini kita akan merangkum alur cerita sebuah film yang berjudul Sipayo, nggak tahu gimana bacanya. Yang penting begitulah. Film ini berkisah tentang perebutan seorang wanita cantik, di mana yang memperebutkan wanita ini adalah seorang ayah dan dua anak laki-lakinya. Mari kita mulai ceritanya. Di awal film terlihat sebuah keluarga yang sedang berada di rumah sakit. Di situ ada seorang ayah yang bernama Dante dan ibu yang terbaring sekarat karena sakit kanker bernama Feli. Di situ juga ada anak pertamanya yang bernama Conrado. Dan yang datang ini adiknya Conrado yang bernama Rolando. Dan ayahnya mengatakan kepada Roland bahwa umur ibunya tinggal 2 bulan. Dan bahkan 3 bulan paling lama. Mendengar hal itu, Roland pun menangis menerima vonis dari dokter. Cerita berlari saat mereka membawa ibunya pulang. Mereka berhenti di sebuah persawahan. Dan ibunya bercerita bahwa tempat ini adalah tempat mereka jatuh cinta. Sawah mereka ini dulunya sangat kecil, dan berkat kerja keras ayahnya, ia bisa membeli 2 hektar sawah. Ibunya berpesan dan meminta kepada kedua anaknya untuk membantu ayah yang mengelola pertanian dan mempertahankan aset keluarga. Sesampainya mereka di rumah, mereka disambut oleh wanita yang bernama Sol. Sol ini pacarnya Conrado yang tinggal di rumah mereka. Pada saat makan malam bersama, si ayah mengatakan bahwa sebelum ibu mereka masuk rumah sakit, Conrado kena tipu. Dan ayah sudah kehilangan banyak uang. Untuk membawa ibu mereka pulang setelah 4 bulan dari rumah sakit, ayahnya harus menggadaikan penggilingan padi. Ayahnya meminta kepada mereka semua untuk berhemat. Di situ si ayah juga mengatakan bahwa akan menyewa seseorang untuk merawat ibu mereka di rumah. Mereka semua awalnya tidak setuju karena mereka merasa sanggup merawat ibunya dan menambah pengeluaran jika menyewa perawat. Ayahnya mengatakan bahwa perawatlah yang lebih baik merawat ibu mereka. Dan ayahnya hanya ingin ibu mereka merasa nyaman di sisa hidupnya. Pagi harinya si ayah meminta kepada mereka untuk menggantikannya bekerja, karena ayah akan menjemput perawat untuk ibunya. Cerita berlanjut saat ayah dan perawat telah tiba di rumah mereka. Perawat ini bernama Alice. Alice pun langsung melakukan tugasnya sebagai perawat dan mulai memeriksa keadaan Feli. Si ayah menyusul anak-anaknya ke tempat penggilingan padi untuk melihat keadaan di penggilingan. Di penggilingan terlihat Sol mengantarkan makan siang untuk mereka. Di sana Sol memberitahu kepada Conrado dan Roland bahwa perawatnya sangat cantik. Si ayah pun tiba di penggilingan. Rolando mengatakan kepada ayahnya bahwa perawat itu cantik dan menanyakan apakah dia sudah punya pacar. Saat hari menjelang malam, mereka semua sudah sampai di rumah. Ayahnya yang mau mengantarkan Alice pulang mengenalkannya kepada Conrado dan Roland. Tapi mereka sepertinya terlihat curiga kepada ayahnya dan Alice. Di dalam rumah, Roland bertanya kepada ibunya tentang pelayanan Alice. Dan ibunya mengatakan bahwa Alice sangat baik. Sepertinya Roland tertarik kepada Alice. Ibu sudah tahu pikiran Roland dan mengatakan bahwa mereka pasangan yang serasi. Scene beralih di mana terlihat si ayah dan Alice telah selesai bercocok tanam. Dan ini menjawab semua kecurigaan kita sebelumnya. Ayah mengungkapkan sedikit penyesalan karena telah menjadikan Alice sebagai perawat istrinya. Namun Alice berkata, anggap saja ini balas budi karena selama ini telah membiayai kuliahnya. Saat si ayah pulang ke rumah, pada malam harinya si ibu berpesan kepada ayah bahwa akan mudah bagi ayah untuk mencari penggantinya. Tapi carilah wanita yang benar-benar baik, mencintai ayah seutuhnya, dan dihormati anak-anak. Saat pagi hari, suasana duka menyelimuti keluarga ini karena si ibu sudah tiada. Terlihat Roland yang tak kuasa menahan isak tangis mengantarkan jenazah ibu ke peristirahatan terakhir. Berselang 3 hari setelah pemakaman ibunya, mereka dikagetkan saat pulang ke rumah, di mana makanan sudah tersaji di meja makan. Lalu si ayah mengatakan kepada Conrado dan Roland bahwa masakan ini buatan Alice. Dia juga mengatakan bahwa Alice akan tinggal di rumah mereka. Saat sebelum tidur, Conrado bersama pacarnya bercerita. Ia tak habis pikir dengan apa yang dilakukan ayahnya. Padahal kuburan ibu juga belum kering. Dalam pembicaraan itu, Sol pun meminta izin kepada Conrado untuk bekerja di luar, karena sudah ada Alice yang akan mengurus rumah. Sol pun merayu Conrado agar dia mengizinkannya untuk bekerja. Kejadian itu pun berujung dengan adegan mantap-mantap.
Terlihat saat tengah malam, Roland yang sedang mengambil air minum terpesona melihat kemolekan Alice. Dan Alice pun meminta minum kepada Roland. Untung imannya si Roland ini masih kuat. Pada pagi harinya, terlihat si ayah mau berangkat ke penggilingan. Setelah ayahnya pergi, Roland masuk ke kamar ayahnya dan memakai barang-barang ayahnya. Roland juga menemukan pembungkus serabinya Alice dan lihat sendiri kelakuannya. Roland juga menemukan sepucuk senjata api. Roland tidak mengambilnya, hanya sekedar memakainya dan bergaya di depan kaca. Terdengar suara Alice datang, Roland meletakkan kembali semua barang-barang itu dan bergegas pergi. Ternyata Alice ke kamar untuk mengambil handuk dan akan pergi mandi. Alice pun tak pernah lolos dari pandangan Roland. Roland mengikuti Alice ke kamar mandi. Alice tak sadar pintu kamar mandi terbuka. Dengan sangat jelas, Roland bisa melihat semua perkakas Alice. Roland yang tidak tahan dengan pemandangan itu, memegang batang singkongnya dan menggerakkan tangannya maju mundur. Mungkin Roland sedang membersihkan batang singkongnya. Scene beralih saat makan malam. Terlihat semuanya sedang makan kecuali Conrado, yang katanya akan pulang agak larut malam. Sol bercerita bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan. Sol mengatakan bahwa ia menjadi SPG di sebuah mall. Ketika selesai makan, Alice pun memijat kaki ayah. Conrado pun datang dengan kondisi oleng. Melihat hal itu, ayah marah kepada Conrado, serta sikap Conrado yang tidak pernah menghargai Alice. Conrado masuk ke kamar dan masih kesal. Ia mengatakan kepada Sol bahwa ayahnya akan segera menikahi Alice. Pagi harinya, Conrado melihat langsung Alice menggoda-goda ayahnya, dan terlihat kemesraan antara mereka berdua. Roland pun datang dan melihat hal itu. Cerita berlanjut saat mereka mengunjungi makam ibu mereka. Conrado sudah mengetahui bahwa saat ayah Alice meninggal, kuliah Alice dibiayai oleh ayahnya. Dan kejadian itu terjadi saat ibu mereka masih hidup. Di sana, Conrado yang sudah sangat kesal menyusun sebuah rencana untuk membalaskan dendam sang ibu. Conrado mengajak adiknya untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa Alice itu adalah wanita murahan. Conrado pun mulai menjalankan rencananya, tapi belum membuahkan hasil. Pada suatu pagi, di mana hari itu adalah hari pertama Sol bekerja, Conrado bermaksud meminjam mobil kepada ayahnya untuk mengantar Sol ke tempat kerja. Tapi ayahnya tidak memberikan mobil itu dan mengatakan kalau harus berhemat. Akhirnya Sol berangkat naik angkot. Conrado yang kesal berkata kepada Alice, kalau nanti dia bekerja, berangkatnya juga harus naik angkot. Malam harinya, Conrado yang sedang mengobrol dengan Roland curiga dengan kematian ibunya. Dia mencurigai Alice meracuni ibunya. Seharusnya kita melakukan otopsi, katanya. Dan mereka melanjutkan pembicaraan mengenai rencana mereka. Alice yang lewat pun tak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Alice pun sudah mengetahui semua rencana mereka. Pagi harinya, terlihat si ayah sedang COD menjual mobil dan jam tangannya kepada seseorang. Ini membuktikan bahwa keuangan keluarga mereka semakin memburuk. Si ayah pergi ke penggilingan dan meminta kunci mobil yang biasa dipakai Conrado. Mereka pun semakin kesal dengan perilaku ayahnya. Conrado yang pulang ke rumah naik sepeda melihat Alice yang sedang menggoda Iman dan menyiram tanaman. Conrado yang melihat hal itu langsung menghajar Alice untuk bercocok tanam. Entah ini bagian dari rencana atau memang Conrado imannya sudah tidak kuat. Ketika mereka selesai bercocok tanam, Roland pun pulang memergoki mereka. Roland yang menyukai Alice pun marah kepada kakaknya, dan terjadi perkelahian antara Roland dan kakaknya. Malam harinya, Sol yang baru pulang bekerja melihat si ayah di depan rumah yang sedang minum minuman oleng. Roland pun mengingatkan kepada ayahnya agar tidak minum terlalu banyak. Sol yang sudah mengganti pakaian membangunkan Conrado untuk makan bersama, tapi Conrado tidak mau bangun. Akhirnya Sol pergi ke dapur sendirian. Saat Sol di dapur, ayah yang sudah mulai oleng pun masuk. Imah si ayah yang tidak kuat melihat Sol saat itu, mungkin juga karena sedang oleng, langsung saja mematikan lampu dan mendekap Sol. Roland yang mendengar keributan langsung keluar dari kamar dan berhasil menggagalkan aksi bejat ayahnya itu. Roland meminta kepada Sol untuk tidak mengatakan kejadian itu kepada Conrado supaya tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Malam berikutnya si ayah masih saja minum minuman oleng, tapi kali ini dia minum di luar bersama temannya. Di rumah terlihat Conrado yang masih belum puas dengan Alice pun mengajak Alice kembali bercocok tanam sebelum Alice berangkat bekerja.
Lalu si ayah yang sudah mulai oleng didatangi Roland. Roland membisikkan sesuatu dan mereka bergegas pulang. Ternyata Roland memberitahu kelakuan kakaknya kepada ayah. Disinilah terjadi keributan yang sangat besar. Ayah yang marah melihat kelakuan Conrado yang sedang bercocok tanam dengan Alice. Conrado pun sudah muak dengan si ayah dan juga sudah mengetahui kejadian saat ayahnya mau memperkaos Sol. Di tengah keributan, Sol yang pulang bekerja pun sampai di rumah. Si ayah pun keluar dari kamar sambil memegang pistol dan mengarahkannya ke Conrado. Si ayah pun tak pikir panjang, langsung mendor Conrado menggunakan pistolnya. Sol yang melihat itu tak terima kalau calon suaminya sudah tak bernyawa. Sol mengambil pisau dan menancapkan pisau itu ke ayah. Kejadian malam itu membuat Roland kehilangan ayah dan kakaknya. Sol pun mendekam di dalam jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah kejadian itu, pada suatu pagi terlihat Roland adalah satu-satunya pewaris seluruh harta keluarga. Roland tidak mengikuti kata-kata ibunya. Dia juga menjual rumah keluarga mereka dan juga menukar mobil Jeep ayahnya dengan mobil pick-up. Tak ada sedikit pun terlihat kesedihan di wajah Roland karena telah kehilangan semua anggota keluarganya. Bahkan ia terlihat bahagia setelah menjual warisan itu. Kebahagiaan itu pun juga terlihat saat ia dan Alice hanya berdua. Mereka pun bercocok tanam di tengah ladang. Roland juga menjual seluruh sawah yang dimiliki ayahnya. Ternyata di balik semua kejadian ini, Rolandlah dalangnya. Mungkin tujuan dari semua itu untuk mengambil seluruh harta keluarga. Roland pun melamar Alice. Mereka pun meninggalkan tempat itu dan mencari tempat baru dengan membawa uang hasil penjualan semua warisan. Kesimpulannya, Roland menyusun semua rencana ini dan menghabisi seluruh anggota keluarganya demi harta warisan. Oke, mantap. Demikian alur cerita film kali ini. Jangan lupa dukung channel Alur Cerita untuk tetap bertahan dengan cara subscribe, like, dan share. Silahkan beri masukan di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.